ini dibuka dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah yang menciptakan langit, bumi, serta segala isinya. Allah yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Allah yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, rahmat serta sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus. Tuhan, kami menyerahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dan biarlah setiap pujian penyembahan kami itu boleh menyukakan hati Tuhan. Dan setiap firman yang boleh disampaikan itu juga yang menguatkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan semua saran yang ada, kami menyerahkan semua yang melayani, Tuhan yang boleh memberkati, Tuhan yang boleh menyucikan dan menguduskan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Selamat datang di Gereja Cloud pada kesempatan pagi hari ini. Mari sama-sama kita membuka hati, kita membuka hidup kita hanya untuk menyembah dan memuliakan Dia. Walaupun masing-masing kita berada di rumah, tapi biarlah hadirat Tuhan boleh tercurah. Dan sama-sama kita mengundang hadirat Tuhan, Roh Kudus, karena itu ada di dalam hati dan pribadi kita. Mari sama-sama angkat tangan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau meninggikan Tuhan, Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Tuhan Yesus terima kasih, karena Engkau sudah menyertai kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau bertekuk lutut di hadapan Tuhan, kami mau membawa hidup kami mau merendahkan hati kami Tuhan. Hanya penyembahan di dalam Tuhan, hanya penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Mari sama-sama Roh Kudus tercurah di masing-masing rumah, di masing-masing pribadi Bapak Ibu. Mari undang-undang hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Ku dengan kasih-Mu.
Penuhi kami dengan kasih-Mu, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan. Diam di hadirat-Mu. Tuhan. Amin. Amin. Kami boleh merasakan kuasa-Mu Yesus. Yesus sekira mata kara lama yang sekira lama sekira lama sekira lama sangkara lama sakini sekira lama sekira lama hati kami menyembah, bersyukur dengan kasih, penuhi kami dengan kuasa kasih-Mu. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Haleluya. Hadirat-Mu. Amin. Bapa yang baik, Bapa yang dahsyat, Bapa yang luar biasa. Aliran Roh Kudus boleh mengalir, membanjiri setiap kami. Amin. Sekira nama takara haleluya. Bapak Ibu, amin. Kami percaya ketika diam di hadirat Tuhan, yes, ada kuasa Tuhan, ada jamahan Tuhan, amin, ada urapan Tuhan. Dan kami percaya di tempat ini, di tempat masing-masing, hadirat Tuhan tercurah. Mari sama-sama kita puji Dia, kita sorak-sorai. Karena Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Sama-sama kita tepuk tangan yang ada di rumah ya. Yes. Kalau kita sama-sama angkat tangan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan berputar, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang menolong kita. Nyanyi bagi Dia. Sama-sama tepuk tangan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang menolong kita. Nyanyi bagi Dia. Bapak Ibu, saya boleh minta tolong Mas Divi, karena ini lagunya penuh dengan sukacita. Biarlah kami nggak usah di spot, jemaat semua di spot, karena kami mau lihat anggur baru, kuasa Tuhan boleh tercurah. Angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sama-sama. Gerakkan kakimu, menarilah
Bapak Ibu, meskipun kita semua masing-masing ada di rumah, tapi hadirat Tuhan gak pernah pergi, ataupun satu orang berbeda, semuanya sama. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, percaya bahwa kuasa Tuhan itu boleh terjadi, baik dalam diri kita, baik untuk orang lain, karena kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk minggu yang luar biasa. Saya mengajak Bapak Ibu, mari sama-sama kita menikmati kasih Tuhan, menikmati urapan Tuhan, berdiam diri sejenak untuk apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam situasi yang tak pernah menentu saat ini, satu hal yang pasti adalah Tuhan yang selalu beserta dengan kita, karena Dia adalah Allah Immanuel. Sama-sama kita nyanyi lagu ini. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel.
biasa. Karena Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Hadir di dalam setiap pribadi, lepas pribadi. Kami menyembah Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Allah yang gak pernah meninggalkan kami. Tapi Kau Allah yang selalu beserta dengan kami. Karamasa karamasi kiramata karamata. Ramata karamasa karamata karamata. Lawat setiap jemaat-Mu Tuhan. Lawat setiap hati mereka Tuhan. Bila mereka ada yang kekeringan Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus. Tuhan jamah. Sakaramata karamasa karamata. Ramata karamata. Dan Tuhan yang luar biasa. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita tundukkan kepala. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang penuh kasih, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang akan memberkati hamba-Mu. Tuhan yang akan menjamah dan urapan-Mu boleh tercurah Tuhan. Karena firman-Mu Tuhan hanya milik Engkau Tuhan. Kami patahkan Tuhan Yesus. Setiap Tuhan kuasa yang tidak layak, tidak berkenan. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami mau Tuhan. Setiap kami boleh menjadi tanah-tanah yang subur Tuhan. Bukan tanah yang kering Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan. Tuhan berkata, amin, haleluya Yesus. Banyak jiwa-jiwa yang kering saat ini. Banyak jiwa-jiwa yang tidak pernah peduli. Tapi siang hari ini jiwa-jiwa yang kering ini akan Tuhan jamah, akan Tuhan urapi, akan Tuhan jamah. Sakaramata karama sakaramata karama. Buka hati pribadi lepas pribadi, buka hati saudara, karena ada perubahan besar, karena ada urapan besar, ada pemulihan yang boleh Tuhan berikan. Sikiramata karama sakaramata karama raba. Biarlah perkenanan Allah boleh tercurah di setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Terima kasih Ibu Ria. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Perkenanan Allah berkenaan dengan raih dan capailah pahala kekal. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat di sekeliling kita hari-hari ini, betapa fananya hidup ini, betapa hidup ini sangat rapuh, betul enggak? Di mana ada banyak kedukaan, di mana ada banyak bencana. Kita lihat betapa mengerikan ya, begitu terbang belum sampai 10 menit. Tiba-tiba pesawat hancur, menukik di tengah lautan. Bapak Ibu, betapa fananya hidup ini. Saudara dan saya tidak tahu kan kapan dipanggil pulang. Desember yang lalu, Bapak Gembala yang kita kasihi dipanggil pulang. Bagi saya mendadak dan tiba-tiba. Minggu kemarin 2 penggembala Isa Al-Masih dipanggil pulang. Dan minggu ini kita lihat Pastor B, Gembala Gereja Isa Al-Masih Lengkong juga dipermuliakan. Bapak Ibu, kita lihat bencana demi bencana. Gempa bumi, banjir bandang ada di mana-mana. Selain itu kita melihat di sekeliling kita. Ada banyak yang kehilangan pekerjaan. Ada banyak yang kehilangan anggota keluarga. Itu yang kita alami, tanah longsor.
menewaskan puluhan jiwa yang sedang berpesta kondangan pernikahan terkubur hidup-hidup karena longsor. Nah, di situasi seperti ini mungkin kita juga sama. Kalau dulu limpah-limpah, sekarang ada saatnya kita mengalami kekurangan. Ada saatnya kita merasa was-was, nggak sehat-sehat. Ya itulah keadaan yang saudara dan saya sedang hadapi di dalam rumah tangga, dalam perjuangan hidup ini. Kenyataan ini bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Bandung, di seluruh dunia sedang mengalami situasi seperti ini. Yang menjadi pertanyaan untuk saudara dan saya, saudara mau dan saya mau cari apa? Saudara mau berjuang untuk apa? Pagi hari ini Tuhan tetap rindu saudara dan saya berjuang untuk mendapat perkenanan Allah. Saya akan ambil di antara 105 dan 54, 105 bahasa Ibrani, 54 bahasa Yunani, ada satu kata. Namanya kata orep, kata kerja. Jadi cari perkenanan Allah di tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah situasi yang mengkhawatirkan, di tengah-tengah situasi yang terancam oleh bencana. Kata orep ini ada satu usaha untuk bersikap menyenangkan, bersikap manis. Seseorang yang berusaha menjaga sikapnya selalu menyenangkan hati Allah. Selalu ingin Allah senang lewat perjuangan kita. Oleh sikap kita, oleh tindakan kita. Oh, luar biasa dalam ya. Jadi Allah berkenan setiap perjuangan kita, setiap kerja keras kita, bahkan setiap penderitaan, sakit, penyakit, kesusahan kita. Ini yang dimaksud. Nah, terus perjuangan apa? Maaf, Bapak Ibu, kalau kita cari dunia ini gak akan ada puasnya. Betul? Orang super kaya dikatakan orang yang pialang saham, orang yang punya kekayaan yang dari Jerman, dari Amerika. Saat krisis ekonomi 97, saat krisis ekonomi 2 tahun yang lalu, ada berapa banyak mereka bunuh diri. Padahal harta kekayaannya cuma berkurang sedikit. Memang sih manusia tidak akan pernah puas kalau kita cari dunia. Dan hari ini perjuangan saudara dan saya di dunia ini, apapun yang kita perjuangkan, ada upah. Ada mahkota yang Tuhan sediakan untuk saudara dan saya. Di Wahyu 2-10 dikatakan kalau kita setia sampai akhir, saudara dan saya akan mendapat mahkota kehidupan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melepaskan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kalau di dalam Wahyu 2 ayat 26, kita akan diberi kuasa atas bangsa-bangsa. Kalau kita setia sampai akhir, nanti kita akan memerintah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa bersama Yesus. Barang siapa menang melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Wahyu 3 ayat 21, kita akan duduk bersama-sama Allah, bersama Yesus di dalam tahtanya. Wah, dahsyat, bukan hanya masuk surga, tapi kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, ketiga ayat ini itu berkenaan dengan latar belakang jemaat Smyrna. Ini loh jemaat Smyrna,
jemaat Smyrna, kota Smyrna itu adalah kota di mana jemaat Smyrna hidup, itu kota tercantik. Dikatakan ada crown of Smyrna, mahkota Smyrna, kota permaisuri yang bermahkota katanya. Kota yang gedung-gedungnya tinggi menghiasi kota itu kota mega metropolitan kalau sekarang. Bahkan ada seorang tokoh teolog mengatakan Smyrna itu bunga keindahan. Di mana kota Yunani kota yang dibangun oleh bangsa Yunani, yang dikuasai oleh bangsa Yunani. Dan pernah runtuh. Ini dibangun masa zaman Daud. Smyrna itu sudah ada. Akhirnya runtuh, dibangun kembali oleh bangsa Yunani waktu itu. Nah, di kota Smyrna itu, di situ ada dewa-dewa. Jadi dibangun kuil dewa-dewa Zeus, dewi musik itu, dewa Apollo itu dewa musik, dewa penyair, ada dewa kesehatan. Dan lebih ironis lagi, di tahun 26 Masehi, kaisar dari Roma yang menguasai jemaat Smyrna, kota Smyrna itu bernama Tiberius. Nah, Tiberius itu membangun monumen patung besar. Jadi tidak di Efesus, tidak di kota-kota lain, tapi di kota tercantik. Kota penuh keindahan, kota metropolitan, bukan di Efesus, bukan, tapi di Smyrna. Dan lebih gila lagi, Kaisar Tiberius dianggap dewa dan Tuhan. Smyrna kota kaya, kota indah, kota maju, tapi juga kota kafir. Disinilah gereja Smyrna, gereja kecil, hidup, lahir, dan bertumbuh di situ. Kalau menurut sejarah diperkirakan ini lewat pelayanan Paulus sebelum Paulus masuk penjara. Yang setelah keluar penjara ada waktu kurang lebih 4 tahun, Paulus itu menurut kisah para rasul memberitakan Injil sampai ke Asia, termasuk di Smyrna. Di sini jemaat bertumbuh, membangun iman. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Yang terjadi jemaat Smyrna memang cinta Tuhan luar biasa. Militan karena disuruh menyembah dewa-dewa Yunani, tidak. Disuruh mengatakan bahwa Kaisar Tiberius adalah Allah, harus disembah, harus memberi persembahan. Jemaat Smyrna tidak mau menyembah Tuhan. Lebih baik saya mati martir, lebih baik saya masuk penjara daripada saya harus mengingkari iman saya. Itu sebabnya di Wahyu pasal 2 ayat 9 sampai 10. Jemaat Smyrna, jemaat yang mengalami aniaya berat. Jemaat Smyrna adalah jemaat yang mengalami fitnahan. Dikatakan jemaat iblis itu orang-orang Yahudi yang mengaku Kristen tapi memfitnah jemaat Smyrna. Kau ndak, jemaat orang Kristen itu kanibal. Difitnahnya begitu. Kalau mereka perjamuan suci, mereka itu makan daging manusia. Kan inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Waduh, merinding kalau saya dengar itu. Difitnah sedemikian rupa. Mereka kanibal, mereka ditangkap, dimasukkan penjara. Nanti kalau dapat pekerjaan, kamu orang Kristen, kalau kamu menyangkal imannya boleh tetap kerja. Kalau enggak boleh, kamu keluar dari pekerjaan. Wah, ngeri sekali jemaat Smyrna. Tadi dituduh kanibal, dituduh juga difitnah, pemecah belah rumah tangga.
Karena apa? Kalau ada orang baru masuk Kristen, jemaat kan mengucilkan, orang lain yang tidak non Kristen mengucilkan. Akhirnya terjadi keributan. Ini biang keroknya jemaat Smyrna ini, orang Kristen Smyrna yang memecah belah keluarga. Wah, itu fitnahan keji luar biasa. Tahu enggak? Orang Kristen di Smyrna itu orang yang tidak loyal kepada kaisar. Suruh nyembah kaisar aja tidak mau, layak dihukum pancung. Wah, ngeri sekali penderitaannya. Jadi bukan hanya sekedar penindasan, tekanan yang dialami jemaat Smyrna itu tidak seperti kesusahan yang kita hadapi saat ini. Aduh, penghasilannya menurun, susah cari uang. Biasanya 5 juta, sekarang boro-boro cari 1,5 juta aja susah. Tapi saya melihat jemaat Cikutra nggak ada yang kelaparan tuh. Iya, kesusahan bukan hanya sekedar kesusahan. Aduh, gue nih ya lagi patah hati ditinggal kawin sama pacar gue gitu ya, sakit gitu misalnya ya. Lagi diselingkuhi suami, aduh sakitnya tuh di sini nih di hatiku, pedih. Bukan hanya sekedar itu. Kesusahan yang dimaksud adalah ambruk di bawah tekanan sang penguasa. Penindasan di bawah aniaya pemerintah Romawi. Yang lebih gila lagi, pemerintah Romawi seringkali menyerbu pemukiman Kristen, membakar habis rumah-rumah mereka, menawan, memukuli, bahkan tidak jarang membunuh. Wow, ngeri ya. Tapi di dalam Wahyu pasal 2 ayat 9 sampai 10, Yesus memberikan wahyu kepada jemaat, kepada Yohanes, mengingatkan jemaat di Smyrna. Aku tahu kesusahanmu. Jangan takut terhadap apa yang harus kamu derita saat ini. Wah, aku tahu. Maaf, pembahasan ini sebetulnya ada pesan khusus dari Bapak Rektor untuk disampaikan kepada jemaat. Saya membahas ini saat kuliah. Sampaikan ini. Bahwa Allah tahu, Allah peduli, Allah mendampingi, Allah turut bekerja sama di dalam setiap derita jemaatnya. Jemaat Cikutra, ketahuilah, penderitaanmu, kesusahanmu, sakitmu, kesedihanmu, Tuhan tahu. Tuhan berkata, jangan takut akan apa yang harus kamu derita. Ayo terus berjuang, terus maju terus di dalam tuntunan kasih sayang Bapa. Jangan berhenti. Jangan tinggalkan imanmu. Jangan menyerah dengan keadaan. Kalau Tuhan berbicara, jangan. Bahkan jangan tukar imanmu, hai anak-anak muda, dengan jabatan. Jangan tukar imanmu karena dalam tanda kutip calon pacar, suami, dan lain sebagainya. Engkau dan aku kalau meninggalkan imanmu, kita tinggalkan Yesus. Engkau dan aku tidak berhak menerima mahkota kehidupan. Ayo berjuang bersama siapa? Bersama Tuhan Yesus yang tahu, yang peduli, yang berkata jangan takut, maju berjuang. Karena Yesus tidak pernah tinggal diam. Minggu ini selain ada berita duka cita, maaf, waktu Pak Beni meninggal, itu sempat hari Kamis membuat ritme jantung saya agak ngaco. Karena berita yang pertama, Cik Meng, tahu enggak? Itu kayak tergopoh-gopoh. Kenapa saya? Itu Pak Beni meninggal, itu langsung duk. Waduh, saya langsung keringat dingin, sesek, sakit dada kiri saya. Aduh Tuhan, saya duduk enggak enak.
Maaf, saya setengah hari saya terlentang agak tinggi supaya jantung saya nggak anfal gitu ya. Aduh Tuhan, tolong kuatkan hari Jumat ya. Ya, Jumat juga sudah masih nggak enak. Jadi saya tahu kalau seperti ini saya tidak boleh beraktivitas terlalu keras. Di samping itu, saya itu ditelepon Ibu Nur Limbong. Bu, Ibu Gembala, kita nangis sama-sama. Doakan anakku Andre Igor. Ada apa Bu? Gitu ya. Besok mau sidang. Ayo kita doa sama-sama. Kita itu pegang tangan saya, dia pegang hati di dada gitu, saya pegang telepon, kita angkat tangan. Tuhan, Engkau sertai, Engkau lihat perjuangan anak kami Andre Igor Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Situasi seperti ini gak ada yang mustahil. Oh, doa dengan semangat. Halo Ibu Nur. Saya nangis itu Tuhan. Tapi saya dapat pernyataan dari Allah, Bu, besok anakmu lulus. Besoknya betapa terkejutnya. Enggak gampang loh. Lulus UI, Universitas Indonesia. Dengan nilai A. Ayo beri tepuk tangan untuk Tuhan. Satu perjuangan yang tidak mudah untuk Andre, untuk Igor. Karena apa? Hidup jauh dari orang tua. Tapi dia berjuang lewat doa-doa mamah papahnya. Dan Tuhan bekerja. Ini loh jemaat. Ayo, apapun keadaanmu, sesulit apapun, jangan takut. Tuhan tahu. Dan Tuhan sanggup campur tangan di dalam segala perkara. Dan lebih ironis lagi Bapak Ibu, ada kurang lebih 11 uskup. Di tengah situasi aniaya yang tadi, siap digorok, siap dibakar, hidup-hidup siap dianiaya. Ada 11 uskup yang ditangkap. Kalau mau menyangkal, silahkan menyangkal, cuma hanya satu yang menyangkal Tuhan. Tapi masih banyak ribuan jemaat yang rela menderita demi Kristus. Saya yakin tadi upah sudah Tuhan sediakan. Luar biasa ya Bapak Ibu. Ayo semangat, Tuhan peduli. Yang kedua adalah taruh iman kita. Belajar dari jemaat Smyrna. Taruh iman harapan kita hanya kepada Yesus. Kepada Allah yang sanggup campur tangan dalam segala perkara di situasi krisis. Seperti tadi Igor. Itu perlu. Jadi taruh harapan sepenuhnya kepada Yesus. Yang kedua, mari belajar dari jemaat Smyrna mencari perkenanan Allah dengan apa? Mau bertanding dalam pertandingan iman. Ternyata hidup ini adalah hidup untuk bertanding. Kita ini dalam pertandingan seperti olahraga. Rasul Paulus mengirim suratnya. Nah ini perlu juga ya. Sebelum menulis, sesudah menulis 2 Timotius 4 ayat 2 Timotius 4, Rasul Paulus itu tahun 66 ditangkap oleh pemerintah Roma. Apa yang dilakukan pemerintah Roma? Jadi 2 kali masuk penjara, yang kedua dieksekusi dengan dipancung. Ya, tapi seperti ini dia mengingatkan kepada Timotius, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku, sekarang saat ini telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang rindu kedatangannya. Wow, kepada saudara dan saya. Nah ayat ini seringkali dipakai kalau
Ya, kalau ada yang meninggal, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Pak Pendeta Yusuf juga sama Pak Benny seringkali pakai ayat ini. Karena apa? Sampai nafas terakhir tetap bertanding dalam iman yang diperjuangkan. Jadi iman itu juga sekedar Yesus, aku percaya kepadamu, engkau sanggup membuat mujizat. Tapi tidak pernah mengalami mujizat. Katanya engkau Allah pembuat mujizat, tapi enggak pernah mengalami mujizat. Gitu misalnya. Bukan hanya katanya, tapi pertandingan. Kita ngalami, kita berjuang. Yang terakhir, jadi yang berikutnya, belajar tetap bertahan dalam pencobaan. Ini adalah Yakobus yang menulis. Bapak Ibu, sama akhir hidup Rasul Yakobus sama. Dia mempertahankan imannya, berjuang sampai akhir, bahkan iman untuk melayani Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Wih, luar biasa. Kalau Bapak Ibu tahan uji, tahan dalam pencobaan, tidak menyangkal Tuhan, tadi tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara, ada mahkota yang Tuhan sediakan. Ada sih banyak, lu ngapain ya jadi Kristen? Hidupnya kieu-kieu, kok begini-begini aja percuma tuh. Orang dunia korupsi, selingkuh, hidup dalam bergelimangan dosa. Tapi hidupnya baik-baik. Gitu kan ya? Sepertinya sukses. Seringkali kita membanding-bandingkan itu. Tapi ketahuilah, pencobaan di dalam kitab Korintus, pencobaan yang kita hadapi itu Roma 8 ayat 28, pencobaan biasa. Pencobaan yang tidak melebihi kekuatan kita. Sebab Allah yang kita sembah, ya Allah yang kita imani adalah Allah yang setia. Dan karena itu tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Allah siap memberikan jalan keluar untuk kita. Mari kita bertahan di dalam perjuangan iman kita bersama. Saat ini masalah apa sih saudara dan saya hadapi? Apa? Kepedihan apa? Barangkali kalau Tuhan tanya saya, apa sih Mei gitu ya yang kamu hadapi? Aku masih kehilangan Tuhan gitu ya. Apa sih yang saudara hadapi? Oh Tuhan, aku mengalami kelemahan tubuh. Aku masih kurang sesuai dengan Wahyu pasal 2. Aku tahu kesusahanmu. Kata Tuhan, jangan takut terhadap apa yang saat ini sedang jemaat derita. Tuhan peduli, Tuhan tahu. Tapi satu perkara yang Tuhan mau, Tuhan peduli, jangan kita tinggal diam. Ayo raih, capailah pahala kekal yang tidak bisa dibeli dengan kekayaanmu, yang tidak bisa dibeli dengan kehebatan kita, yang tidak bisa dibeli dengan barangkali titel kita, kehebatan kita. No. Mari lewat kita makin meletakkan hidup iman hanya kepada Allah. Mari kita terus maju, terus maju. Pakai aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Yang ketiga, kita akan menerima mahkota, meraih mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, mahkota abadi, kuasa memerintah bersama dengan Tuhan. Kalau kita tahan uji, mari kita nyanyikan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Ayo, lewat apapun. Saat ingat, lewat sakit kita, Tuhan juga mau pakai hidup kita. Lewat kekurangan kita, Tuhan juga mau pakai hidup kita. Lewat kesedihan kita, Tuhan juga mau pakai hidup kita. Mencapai pahala
pahala surgawi. Nyanyikan dengan penuh kerinduan hidup ini Tuhan. Hidup ini adalah jemaat, coba angkat tangan. Siapa yang rindu dipakai Tuhan di masa sulit? Ayo, ini aku Tuhan, angkat tangannya. Tangan kiri taruh dada, pakai aku Tuhan. Aku mau meraih pahala surgawi. Aku mau meraih pahala kekal. Hidup ini adalah kesempatan. Amin Tuhan. Kau melihat tangan-tangan jemaatmu di zaman penuh misteri ini. Jemaatmu rindu dipakai Tuhan. Bapak Ibu jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir. Allah peduli, Allah tahu, Allah berkenan campur tangan. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat Tuhan. Tuhan, amin. Kau melihat saatnya nanti ku tak berdaya lagi, dengan lembut sekali lagi, oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakai seluruh jemaatmu, satu persatu, sesuai dengan kerinduannya. Pakai di rumah masing-masing, menjadi orang tua yang menjadi berkat, menjadi orang tua yang tetap mengandalkan, menaruh imannya hanya kepada Allah, yang mau berjuang sampai akhir. Terima kasih Tuhan, pakai urapanmu mengalir, berkati, buka jalan. Kalau ada jemaatmu yang sakit, Tuhan pakai untuk menjadi saluran mujizatmu. Tuhan sekali lagi pakai, jamah melihat kesusahanmu, hati Tuhan iba. Dan saat ini Tuhan mau mengangkat kesusahanmu, ketidakberdayaanmu, kelemahanmu dalam nama Yesus. Jadilah berkat dimanapun Tuhan tempatkan, di rumah, dalam pekerjaan, dimanapun kau berada, Tuhan memakai hidupmu. Ketahuilah pahala di surga, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan, kuasa menyertai hidup kita. Terima kasih Tuhan, biarlah sisa hidup kami tetap terus berjuang sampai garis akhir. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Kita yang diberkati Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Yesus. Ya, silahkan yang mengisi. Shalom. Shalom, selamat pagi semuanya. Kami dari keluarga Bapak Irwan dan Pak Gun akan mempersembahkan pujian Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah. Kau sertaku. Sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah
sesuai dengan pujian yang dinyanyikan oleh keluarga Bapak Gunawan dan Bapak Irwanto. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kasih-Mu tanpa batas. Kasih-Mu sanggup memulihkan jemaat-Mu. Karena Engkau Allah yang peduli, Allah yang mengerti. Semiskin apapun, Engkau tahu, Engkau peduli. Sesakit apapun, Engkau peduli, Engkau mengerti. Mari sidang jemaat berdoalah saat ini. Katakan seluruh jeritan hatimu. Dia tahu, Dia peduli. Mungkin imanku iman yang sebesar biji sesawi kecil Tuhan. Aku masih mudah terombang-ambing. Aku butuh kekuatan-Mu. Tuhan tahu. Memang tanpa Tuhan kita jatuh. Tanpa Tuhan kita binasa. Tanpa Yesus, hidup saudara dan saya sia-sia. Dan hari ini biarlah kuasa-Mu melawat jemaat-Mu. Pulihkan iman kami. Pulihkan rumah tangga kami, pulihkan keadaan kami. Buat kami menjadi tenang. Berikan kami sukacita, pengharapan baru, semangat yang baru untuk kami terus berjuang dalam pertandingan iman. Dan kami menang sampai garis akhir. Kami menang menghadapi pencobaan karena Engkau berkuasa, Engkau turut bekerja sama. Amin. Penuhi hati kami yang rindu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, kami mau mengagungkan Engkau, kami mau sisa hidup yang dipakai Tuhan. Berkati, buka jalan. Amin. Kasih-Mu memulihkan. Berkati, pulihkan bangsa Indonesia dari segala bencana mara bahaya. Pulihkan dunia ini segala virus-virus penyakit corona bersama turunannya. Bahkan pulihkan bangsa ini dari krisis ekonomi. Pulihkan dunia dari krisis ekonomi. Pulihkan bangsa ini, dunia ini dari krisis iman. Krisis iman harus pulih Bapak Ibu, supaya perjuangan kita tidak sia-sia. Ayo pulihkan imanku, pulihkan imanku, pulihkan jemaat-Mu, imannya, semangatnya, rohnya menyala-nyala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari arahkanlah hatimu, tadahkanlah tanganmu, karena Tuhan memberkati engkau. Terus nyanyi. Dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kita semua damai sejahtera, memberinya kita semua kasih karunia, memberi kita semua pemulihan. Maka kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai akhir zaman. Kekuatanku, sukacitaku, sukacitaku, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi, Kaulah Tuhan kekuatanku, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kami memuji kebesaran-Mu, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, yang berkarya sepanjang jalan. Kita agungkan.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya Stefanus akan membacakan pengumuman sepekan Gereja Cloud Isa Al-Masih Cikutra. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih untuk pelayanan Ibu Pendeta Mei Maria Ujianti yang sudah menyampaikan firman-Nya kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Tak lupa kami ucapkan juga terima kasih untuk persembahan pujian dari keluarga Bapak Gunawan dan keluarga Bapak Irwanto. Pengumuman untuk pengisi pujian minggu depan tanggal 31 Januari 2021, ibadah Zoom pagi keluarga Bapak Gultom dan ibadah Zoom sore keluarga Bapak Wendy. Ibadah minggu depan akan diadakan seperti biasa 2 kali ibadah jam 9 pagi dan jam 6 sore via Zoom. Bagi setiap orang tua diharap mengingatkan anak-anaknya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu yang akan diadakan pukul jam 11 siang ini via Zoom. Jangan lupa Komsel Pra Remaja, Remaja dan Pemuda akan diadakan setiap Sabtu jam 5 sore via Zoom. Meeting ID dan password-nya dapat dilihat di layar Bapak Ibu masing-masing. Info seputar jemaat dapat menghubungi sekretariat, dalam hal ini Pak Penatua Teddy dan Saudari Fani. Minggu tanggal 31 Januari 2021, jemaat dapat menyiapkan amplop persembahan untuk didoakan di dalam ibadah minggu depan. Sekian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kiranya ibadah hari ini boleh memberkati kita semua. Terima kasih suami saya Pak Stefanus sudah membacakan pengumuman. Kamu di sana, istrimu di sini diaken. Ada reporter baru. Terima kasih Penatua Teddy. Tuhan berkati pelayanannya. Iya, berkati saudara semua. Pak Gun, Terima kasih Pak Irwanto, terima kasih. Tuhan berkati semuanya. Pak Leslie. Sehat semua ya. Sehat semua. Pak Presley semangat. Bambang. Halo Pak Bambang. Tuhan berkati. Sampai minggu depan. Sampai nanti sore, jangan lupa juga. Kita gunakan waktu ini ya. Halo ini Ibu jahat. Tuhan Ibu berkati. Suparni, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Kita cari Tuhan jadi lelah kita nggak sia-sia. Ayo. Amin. Layani Tuhan. Halo keluarga. Freddy lagi Ngumpul ya, ngumpul. Bapak Freddy. Bapak Freddy ngumpul sama Pak. Halo, Tuhan berkati. Eugene, nanti sekolah minggu. Pak. Shalom Pak Gultom. Tuhan berkati. Patri. Halo. Iya. Shalom Pak Suji. Tuhan berkati. Shalom Darmi. Tuhan berkati. Sekolah minggu ini. Bu, Pak. Ya. Hai semua. Halo, Kakak Santi, Tuhan berkati. Bukap. Sampai ketemu jam 11. Iya. Kakak Santi. Pas cerah mentari. Pak Anita, Tuhan berkati. Pak Arefa, Tuhan berkati Pak Arefa. Ya, ada Pak Arefa juga. Apa ini? Usapnya saya. Ya. Ibu Lili, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Nah, Ibu Lia. Julian. Asik. Mantap. Acincia. Mbak Cicia. Ibu Ellen. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Pak Ongli.
Lili, Tuhan berkati. Minggu yuk. Malam minggu ya. Ditunggu ya. Jam 11. Halo Ibu. Ibu Tio sehat-sehat Ibu. Sehat ya Bu. Mantap Bu Tio. Tuhan memberkati. Tuhan tahu perjuangan kita ya. Semangat. Halo ganteng. Halo Mas Hendra. Bro, Mas Bro. Tuhan berkati Mas Bro. Adikmu Bro. Sini atuh sayang. Main ke sini nak. Halo Pak Sony. Halo Pak Sony. Berkati. Nanti ya sekolah minggu ya. Yena, Yena. Jangan lupa Sekolah minggu si nanti ya isi ya. ditunggu. Anakmu suruh nari. Bagas. Ini Bagas. Bagas. Oh, berat. Halo, hai Bagas. Berkati. Saya minum. Halo. Tiana, Tuhan berkati. Sama si ganteng, bless you. Tuhan berkati. Sukses ya say. Berjuang saya. Halo Bidiaken. Sehat-sehat Halo ya. BNTT, Tuhan berkati. Sehat Budiaken. Sehat selalu ya. Dijaga dilindungi Tuhan. Perjuanganmu dan perjuanganmu diberkati. Bye bye. Tuhan berkati. Amin, makasih. Sehat Pak. Halo. Nanti jam 11 ya. Sehat ya. Semangat. Jerih lelahmu diperhitungkan Tuhan. Amin. Sakit kita dihargai. Dihargai. Terima kasih ya. Terima kasih. Kalian Sede. Terima kasih. Bye. Sukses, banyak rezeki. Amin. Lama lagi. Hidup bisa masih. Wes, amin. Nanti saya Semangat. iya Pak. Semangat, Jangan Pak. golek.